What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If you put it down. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini aku akan membahas sejarah TV di Indonesia serta bagaimana sih perubahan dari TV analog menjadi TV digital seperti di era sekarang. Kira-kira pernah nggak sih kamu nonton TV dengan antena yang masih diputar-putar serta suara yang kresek-kresek? Nah, itu namanya zaman TV analog. Kalau di era sekarang masih menggunakan antena seperti zaman TV analog, kebayang nggak akan seribet apa kamu kalau menonton tayangan favoritmu? Yuk kita bahas sejarah TV di Indonesia dan apa bedanya perbedaan TV analog dan digital. Semua itu bermula pada tahun 1962. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno memutuskan untuk memasukkan stasiun televisi dalam proyek pembangunan sarana Asian Games keempat. Selain membangun stasiun televisi dan menyiapkan berbagai perangkat pendukungnya, pemerintah melalui Menteri Penerangan, Maladi membeli 10.000 pesawat televisi untuk dibagikan ke seluruh pelosok tanah air. Strategi ini penting untuk memastikan siaran Asian Games dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Pada tahun 1954, Tayyip Muhammad Qobel, pengusaha radio lewat PT Transistor Radio Manufacturing yang dipercaya memproduksi ribuan pesawat televisi kala itu. Qobel menggandeng mitranya dari Jepang, Matsushita Electric Industrial Company Limited. Perusahaan asal Jepang ini resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1960. Mereka telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Technical Corporation Agreement dengan PT Transistor Radio Manufacturing. Menjelang pembukaan Asian Games 24 Agustus 1962, Qobel dan Matsushita memberikan TV hitam putih produk pertama mereka kepada Ibu Negara Fatmawati Soekarno Putri. Pada 11 Oktober 1962, studio TVRI diresmikan dengan menunjuk Susa Lamun sebagai penyiar wanita pertama. Pada tahun 1979, Qobel melakukan ekspansi usaha berpatungan dengan Matsushita Electric Industri dari Jepang dengan modal 15 juta dolar Amerika. Perusahaan radio berganti nama menjadi National Qobel. Pada tahun 1988, perusahaan ini menguasai 22% pangsa pasar elektronik di Indonesia dan telah mengekspor ke 57 negara. Nah, sekarang kita bahas apa sih perbedaan TV analog dan TV digital? Perbedaan antara TV analog dan TV digital. Siaran TV analog merupakan siaran televisi yang dipancarkan oleh sinyal radio dalam format audio dan video. Sinyal video ditransmisikan dalam gelombang AM, sementara audio ditransmisikan dalam gelombang PM. TV digital menggunakan transmisi digital dalam bentuk format bit atau data, informasi dan kualitas kompresi, yang mana itu akan menghadirkan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan teknologi canggih yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kurang lebih sinyal gelombang analog dan digital ada di gambar berikut. Untuk resolusinya, TV analog hanya bisa menghasilkan kualitas gambar SD.
Sementara TV digital bisa menghasilkan varian kualitas gambar yang bisa disetting mulai dari SD sampai dengan 4K. Untuk bentuk fisiknya, TV analog secara umum masih berbentuk tabung. Dan setelah perkembangan zaman di tahun terakhir, kini TV analog hadir dalam bentuk LED. Sementara untuk TV digital, bentuk fisiknya ramping dengan layar LED. Bahkan setelah perkembangan teknologi, TV digital hadir dengan fitur lebih banyak, salah satunya Smart TV. Untuk kondisi pada saat jaringan kurang baik, tampilan pada TV analog akan menghasilkan gambar bintik-bintik atau snow. Sementara untuk tampilan TV digital, pada saat kondisi jaringan kurang baik akan menghasilkan gambar patah-patah, macet, atau sering kita sebut dengan buffering. Untuk siaran yang ditangkap pada TV analog berkisar kurang lebih 16 channel. Sementara untuk siaran yang ditangkap pada TV digital berkisar kurang lebih 29 channel. Dengan catatan banyaknya siaran yang ditangkap, tergantung pada spesifikasi atau kemampuan antena yang kita pasang dan jarak atau kondisi tiang pemancar di daerah kita. Jadi kurang lebih apabila kondisi rumah kita di tengah-tengah gedung tinggi dan tiang pemancarnya jauh atau belum tersedia, maka antena yang kita miliki akan sulit dalam menangkap sinyal. Oke teman-teman, demikian paparan mengenai sejarah TV di Indonesia dan perbedaan antara TV analog ke TV digital seperti di era sekarang. Semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan pemahaman kita mengenai perkembangan media massa di tanah air. Jangan lupa untuk lebih bijak dalam memilih tayangan, karena televisi bukan hanya menayangkan hiburan, tetapi juga jendela dan wawasan bagi kita semua. Bye-bye!